Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul pertama terkait perawatan mesin ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan umum, konsep dan pentingnya sebuah perawatan mesin. Kiranya untuk dapat dipahamin dan disimak pada seluruh mahasiswa yang mengambil materi perawatan mesin kali ini. Dalam perawatan mesin, kita akan lihat di modul pertama ini, yang akan menjelaskan tentang permasalahan umum, konsep dan pentingnya sebuah perawatan mesin. Nah, di introduction di dalam materi perawatan mesin ini adalah terkait tentang pemeliharaan. Pemeliharaan adalah sebuah aspek penting lainnya dari kinerja sistem setelah keandalan. Jadi keandalan itu merupakan sebuah aspek yang sangat penting di dalam kinerja sebuah sistem di produksi. Ada beberapa aspek dari manajemen pemeliharaan. Secara garis besar, pemeliharaan adalah proses pemeliharaan peralatan dalam keadaan operasionalnya, baik dengan mencegah peralihannya ke keadaan gagal atau dengan memulihkannya ke keadaan operasional setelah terjadi kegagalan. Hal ini menyebabkan berbagai jenis kegiatan pemeliharaan yang dapat direncanakan untuk merealisasikan tujuan pemeliharaan, seperti preventif, prediktif, atau korektif. Nah, ini adalah sebuah jenis kegiatan pemeliharaan, di mana perkembangan terkini dalam rekayasa dan manajemen pemeliharaan menjadi topik yang menarik di dalam kuliah yang kalian ikutin selama satu semester ini. Nah, definisi perawatan mesin. Arti kamus Oxford itu adalah memelihara, yaitu menyebabkan sesuatu berlanjut atau menjaga sesuatu tetap ada pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, pemeliharaan memang memperpanjang masa manfaat suatu produk atau sistem untuk memenuhi fungsinya. Nah, dikutip dari standar Inggris, British Standard, di mana definisi pemeliharaan itu adalah pemeliharaan adalah proses pemeliharaan item dalam keadaan operasional dengan mencegah transisi ke keadaan gagal atau dengan memulihkannya ke keadaan operasional setelah kegagalan, seperti pada gambar 1. Jadi kalau kita lihat di sini, ini disebut sebagai bathtub diagram atau bak kamar mandi. Di sini ada fase 1, di sini ada fase 2, dan di fase 3. Nah, ini adalah analisa prediktifnya. Artinya gini, di dalam fase 1 ya, ini adalah kondisi early failure, atau artinya kalau mesin baru itu selalu pada kondisi fase 1. Itu dimana harus dijaga nanti pada saat di fase 2 atau life period. Nah, fungsi seorang perawatan mesin itu bagaimana adalah life period ini itu bisa diperpanjang sehingga posisi fase 3 itu akan terdorong ke kanan. Artinya apa? Semakin panjang fase 2-nya, maka lifetime period sebuah komponen itu akan semakin bagus. Nah, tujuan perawatan di sini adalah utama dari sistem pemeliharaan adalah untuk memperpanjang status fungsi. Jadi tujuan utama dari sistem pemeliharaan adalah untuk memperpanjang status fungsi peralatan atau sistem dengan tidak membiarkannya memburuk dalam kondisi
tersebut, atau komponen mampu memenuhi fungsinya, ya, memenuhi fungsi operasionalnya. Nah, itu tujuan dari perawatan itu sendiri. Nah, sistem atau konsep perawatan, sistem pemeliharaan yang efektif melibatkan 3 entitas pekerjaan yang terpisah, yaitu pemeliharaan, inspeksi, dan verifikasi, yang dapat dilakukan oleh kelompok yang berbeda di perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda yang secara khusus disubkontrakkan untuk tujuan tersebut. Mungkin kalau seandainya orangnya tidak cukup di dalam pabrik itu atau di dalam perusahaan itu, maka biasanya dilibatkan dengan disubkontrakkan. Nah, tugas pemeliharaan itu sendiri adalah terdiri dari 2 jenis, yaitu terencana dan tidak terencana. Jadi pemeliharaan terencana dapat bersifat preventif atau korektif, termasuk pemeliharaan yang ditangguhkan. Sedangkan pemeliharaan yang tidak terencana terutama bersifat korektif yang menyangkut pemeliharaan darurat. Sekali lagi, pemeliharaan preventif dapat berupa pemeliharaan terjadwal, dan yang lain dapat didasarkan pada kondisi peralatan yang disebut dengan pemeliharaan berbasis kondisi. Jadi pemeliharaan terencana itu adalah bersifat preventif atau korektif, termasuk pemeliharaan yang ditangguhkan. Nah, ini sistem dan konsep perawatan. Nah, aktivitasnya seperti apa? Aktivitas di dalam maintenance atau di dalam perawatan itu adalah perawatan yang direncanakan sebelumnya. Ada pemeliharaan terencana dan ada pemeliharaan shutdown. Nah, perawatan yang direncanakan sebelumnya itu termasuk tugas perawatan awal seperti pembersihan, pelumasan, pengaturan dari 0.0, dan pencatatan pengukuran kunci-kunci yang ada pada sistem atau pada mesin tersebut. Hal ini sering dilakukan oleh staf non pemeliharaan, dan kerusakan peralatan yang diamati yang tidak dapat diperbaiki akan dilaporkan kepada staf pemelihara reguler. Ini juga disebut pemelihara lini pertama. Jadi ini adalah operator tugasnya. Jadi perawatan yang direncanakan itu adalah operator. Jadi setiap operator mau mengerjakan sesuatu itu mesti dilakukan pengecekan, pembersihan, pelumasan dan lain sebagainya, ya kan, untuk memastikan tidak ada masalah pada mesin tersebut. Kemudian pemeliharaan terencana ini juga dikenal sebagai pemeliharaan terjadwal, dan waktunya dan lingkup keduanya diketahui sebelumnya. Jadi ini biasanya berdasarkan interval, bisa bulan, bisa hari, bisa minggu, ya kan, berdasarkan dengan acuan yang standar yang baku. Pemeliharaan shutdown ini adalah rencana pemeliharaan tetapi dilakukan saat produksi atau pabrik tutup. Jadi pada saat pabrik tutup baru dilakukan pemeliharaan dan lain sebagainya. Atau pas hari Sabtu Minggu yang orang semuanya pada libur, itu dilakukan pemeliharaan secara shutdown. Nah, aktivitas yang lain itu ada pemeliharaan kerusakan atau breakdown maintenance, yaitu ketika peralatan gagal memenuhi fungsi yang diinginkan. Ini mungkin melibatkan perbaikan, penggantian, atau penyesuaian sebagaimana dipertimbangkan perlu atau tidaknya. Jadi breakdown itu atau breakdown maintenance itu adalah hal yang paling perlu dan paling penting kalau memang harus dilakukan. Nah, kemudian pemeliharaan darurat atau emergency maintenance. Ini dilakukan hanya saat inspeksi atau kerusakan pemeliharaan setelah mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi ini yang sifatnya darurat. Nah, kemudian inspeksi, semua mesin pabrik atau peralatan dan struktur harus diperiksa secara teratur, dijadwalkan untuk mendeteksi masalah kinerja atau keselamatan dan untuk memastikan bahwa semua barang menerima yang diperlukan pemeliharaan. Terus aktivitas yang lain ada verifikasi tadi yang sebut. Jadi ada 2 hal verifikasi dalam proses bukan pengukuran ya ini. Tujuan utamanya dalam verifikasi itu untuk memeriksa apakah pekerjaan pemeliharaan sedang berlangsung. Kedua, untuk memastikan bahwa standar pemeliharaan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Verifikasi biasanya dilakukan atau ditambah dengan atau dalam selain verifikasi internal, pihak ketiga tidak memihak atau tidak atau adil ya dalam hal ini. Jadi kalau kita mensubkonkan, kalau memang itu
kita verifikasi fail, ya kita anggap itu fail atau gagal. Jadi kita mesti minta si pihak ketiga untuk melakukan perbaikan ulang. Nah, salah satu kunci parameter untuk memverifikasi apakah pemeliharaan sudah maksimal standarnya adalah untuk menentukan ketersediaan sistem, karena pemeliharaan tergantung pada hasil dan pengujiannya, terletak pada efektivitas bukan hanya sebatas efisiensi. Jadi maintenance tidak hanya bicara efisiensi, tetapi bagaimana pekerjaan yang dilakukan itu lebih efektif. Nah, ini pentingnya perawatan mesin bagi industri, pengelola, dan karyawan. Jadi perawatan di suatu industri merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses produksi yang mempunyai daya saing di pasaran. Produk yang dibuat industri harus mempunyai hal-hal berikut: kualitas baik, harga pantas, terus diproduksi dan diserahkan ke konsumen dalam waktu yang cepat. Nah, pentingnya perawatan mesin juga itu membahas tentang mengapa ada bagian perawatan. Jadi kalau di perusahaan atau di industri gitu kan, mengapa sih perlu ada bagian perawatan? Nah, makanya di sini ada strukturnya, ada apa pentingnya atau apa perlunya, kenapa harus ada bagian perawatan. Nah, dibentuknya bagian perawatan itu adalah suatu perusahaan industri dengan tujuan apa? Agar mesin-mesin industri, bangunan, dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal. Kedua, untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, siapa yang berkepentingan dengan bagian perawatan? Pertama itu adalah penanam modal atau investor. Kedua adalah manajer. Ketiga itu adalah karyawan perusahaan yang bersangkutan. Jadi bagi investor, perawatan yang penting, perawatan itu sangat penting. Karena apa? Itu dapat melindungi modal yang ditanam, dapat menjamin penggunaan sarana perusahaan secara optimal dan berumur panjang, dapat menjamin kembalinya modal dan keuntungan, dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan, kemudian dapat mengetahui dan mengendalikan biaya perawatan. Nah, kemudian untuk perawatan itu sendiri, para manajer perawatan penting dengan harapan dapat membantu. Apa? Itu membantu adalah melindungi bangunan dan instalasi pabrik terhadap kerusakan, meningkatkan daya guna, mengendalikan dan mengarahkan tenaga karyawan, meningkatkan efisiensi bagi perawatan secara ekonomis, memelihara instalasi secara aman, pencatatan perbelanjaan dan biaya pekerjaan, mencegah pemborosan perkakas, suku cadang dan material, memperbaiki komunikasi teknik, menyediakan data biaya untuk anggaran mendatang, dan mengukur hasil kerja pabrik sebagai pedoman untuk menempuh suatu kebijakan yang akan datang. Jadi ini adalah sebagian dari pentingnya perawatan mesin bagi karyawan ya, dan terutama manajer. Nah, untuk karyawan pentingnya apa? Salah satunya adalah menjamin kelangsungan hidup. Jadi kelangsungan hidup karyawannya memadai dalam jangka panjang. Jadi kalau mesinnya itu awet, mesinnya itu nggak pernah rusak, otomatis produksinya akan lancar. Setelah produksi lancar, maka akan sarana prasarana dapat terjamin, yang kelangsungan akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Sehingga apa? Sehingga perusahaan akan untung dan karyawannya juga akan bisa menambah added value mulai dari gaji maupun kesejahteraan. Kedua adalah menjamin keselamatan kerja karyawan. Jadi kalau mesinnya itu suka rusak, problem, membahayakan, maka keselamatan kerja buat karyawan juga ini akan terganggu. Ketiga adalah menimbulkan rasa bangga bila bekerja pada perusahaan yang sangat terpelihara keadaannya. Jadi kalau kondisi mesinnya baik, bagus, pasti otomatis ya kan kondisi akan lebih baik lingkungan perusahaannya. Nah, kemudian
kebijakan, kalau kita bicara kebijakan pemeliharaan, maka kebijakan pemeliharaan itu memastikan bahwa peralatan selalu dalam kondisi siap dan dapat diandalkan. Hal ini memastikan perusahaan mampu merespons setiap perubahan mendadak dalam permintaan sebuah produk. Kedua adalah kebijakan pemeliharaan memastikan bahwa peralatan selalu dikalibrasi untuk menyediakan produk berkualitas baik dan keunggulan kompetitif. Jadi kalau mesinnya dan lain sebagainya tidak pernah dikalibrasi, ya mungkin akan terjadi cacat produksi dan lain sebagainya. Ini akan membahayakan. Kemudian kebijakan pemeliharaan memastikan bahwa tidak ada kerusakan besar dalam mesin atau peralatan yang digunakan. Hal ini memastikan tidak ada kehilangan persediaan atau pangsa pasar bagi perusahaan mengikuti perusahaan, ya kan, sesuai dengan. Jadi bahwa tidak ada kerusakan besar dalam mesin dan peralatan yang digunakan. Jadi bagaimana kebijakan ini untuk memastikan bahwa tidak kehilangan pangsa pasar. Jadi kalau mesinnya selalu rusak, problem, nah ini menjadi problem sehingga pasarnya juga akan kita ditarget 100 atau 1000, ternyata kita tercapai hanya 300 atau kurang dari sesuai dengan standar yang ditargetkan oleh customer atau pasarnya. Dikarenakan karena mesinnya tadi problem atau tidak bisa memenuhi fungsinya. Kebijakan pemeliharaan sangat penting dalam industri yang menggunakan modal atau investasi besar. Jadi semakin modal dan investasi besar, maka ini semakin perlu membuat kebijakan pemeliharaan agar memastikan bahwa alat-alat itu mampu memenuhi fungsinya, ya kan? Jadi mampu untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, itu tadi terkait tentang introduction di dalam modul 1 untuk perawatan mesin for engineering. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Kemudian untuk forum, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui media yang telah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.